Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Diningrat. Di sini saya akan menjelaskan kode saya dari Final Mission C#. Oke, jadi di sini kita akan membuat sebuah sistem manajemen kamar. Itu untuk melakukan check-in atau check-out hotel melalui sistem komputerisasi. Nah, lalu ada room control unit yang dipasang di setiap ruangan akan menerima informasi status setiap ruangan yang dikirimkan ke program meja depan dan menampilkan semuanya sekaligus, sehingga bisa memahami status ruangan dengan mudah. Oke, lalu untuk modul RCU-nya itu sudah dikembangkan dan disediakan dalam bentuk API. Eh, Oke, mungkin kita langsung saja. Nah, ini ada sampelnya seperti ini. Ini untuk mainnya. Kemudian saat mengklik yang ini untuk melihat riwayat check-in di sini. Kemudian kalau klik tombol yang ini itu untuk melihat riwayat status kamar. Kemudian jika ditekan maka akan keluar form untuk check-in atau check-out tergantung dari statusnya apakah in use atau available. Jadi kalau available maka formnya check-in, tapi kalau in use maka dia jadi form check-out gitu. Oke, jadi pertama ada eh, file room management bis. Nah, di sini yang akan kita selesaikan adalah metode put to room map. Oke, di sini kita harus melakukan loop for each untuk parameter room list. Kemudian masukkan objek room sebagai kunci untuk nilai properti RCUID. Lalu ditambahkan ke room map. Nah, jadi kita for each. Nah, kemudian kita buat room map dengan indeksnya RCUID. Ini sebagai key-nya RCUID, nah di mana value-nya adalah room-nya, gitu. Lalu di return. Kemudian untuk metode get system log, nah ini kita dengan for each lagi, kemudian panggil metode yang ditunjuk dari si filter ini. Delegasi itu delegasi filter, kemudian di return jika benar. Jadi kita for each. Nah, kemudian jika if filternya itu true, filter si room lock-nya itu true, maka dimasukkan ke list room lock, list add. Lalu di return gitu. Kemudian untuk get room, ini untuk mencari eh, sesuai RCUID di room map yang tadi kita sudah buat. Nah, itu menggunakan contains key. Jadi tinggal if room map contains key yang di parameter, nah maka di return si value-nya, tapi kalau tidak maka return null, begitu. Kemudian kedua ada room log file. Jadi sini kita menyelesaikan metode save. Untuk yang save, nah kita menggunakan loop semua objek room log dalam menggunakan for each. Ini sudah dibuat. Kemudian gunakan kelas JSON convert untuk membuat serialisasinya menjadi string JSON. Jadi tinggal dibuat saja JSON-nya, JSON string, kemudian JSON convert serialize object dari room log-nya. Kemudian simpan di file menggunakan write line. Jadi write line JSON yang tadi sudah dibuat. Kemudian untuk save async itu menggunakan tax run. Jadi tinggal di return tax run ekspresi lambdanya seperti ini. Save listnya gitu. Kemudian untuk room DAO ini untuk melakukan pekerjaan pada tabel room. Sini ada get instance. eh, ini untuk singleton, jadi tinggal di return saja. Jadi kalau dia null maka dibuat baru, tapi kalau tidak maka di return saja si room DAO-nya gitu. Kemudian untuk add room ini sudah disediakan. Ini SQL untuk menambahkan data room-nya ke database. Kemudian ada delete. Nah, delete ini
eh, tinggal dilengkapi. Jadi karena SQL-nya sudah dibuat dari sananya, dan melengkapi tinggal yang untuk connection open, kemudian untuk saat menambahkan parameter dengan add with value, kemudian kita execute begitu. Lalu untuk yang get, nah ini juga tinggal melengkapi, kita cuma tinggal open connection-nya, lalu tambahkan parameter, kemudian kita execute. Nah, untuk ini saya menggunakan reader karena get ya. Nah, kemudian untuk ID untuk di objek room-nya kita tinggal assign saja sesuai dari field-fieldnya. Kemudian di close readernya lalu kita return si objek room-nya. Dan kalau misalnya readernya tidak dapat, maka kan karena di sini sudah room-nya nol ya. Jadi kan pas dimasukkan juga untuk readernya tidak read, maka langsung if-nya tidak dijalankan langsung di close gitu. Kemudian di return-nya maka nol. Lalu untuk get all, ini juga nggak masih sama. Seperti itu, perbedaannya ini menggunakan while karena banyak ya recordnya kan, lebih dari satu. Nah, kemudian ditambahkan ke list room-nya. Ini sudah dibuat, kemudian di return. Lalu untuk update juga tidak jauh berbeda, cuma menambahkan parameter saja, kemudian di execute. Dan lalu, ya sudah. Nah, lalu untuk check-in DAO, ini untuk melakukan operasi pada tabel check-in. Nah, untuk ini sebenarnya tidak jauh berbeda dari yang room. Ada singletonnya yang get instance, lalu ada add. Untuk prinsipnya sama-sama saja sebenarnya. Cuma ya perbedaan parameternya saja ya. Nah, mungkin itu add, delete, get, dan get all mungkin tidak jauh berbeda ya. Untuk kemudian sekarang ada form main. Untuk form mainnya itu seperti untuk desainnya seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi ini ada nanti di sini ada list-list kamar tamunya. Ini ada riwayat check-in, ini untuk riwayat status kamarnya, close begitu. Untuk kodenya tadi yang ini. Nah, pertama kita akan room paket. Nah, jadi di sini akan dipanggil ketika informasi kamar tamu dikirimkan dari RCU kamar tamu. Nah, jadi pertama kita akan membuat room-nya dulu. Jadi kan kita ambil objek room-nya menggunakan room manajemen bis-nya tadi. Nah, kemudian jika ada perubahan ini ada perubahan kunci dan pintu. Nah, berarti jika door statusnya itu tidak sama dengan door status saat ini, nah maka kita buat room lock yang baru gitu. Jadi buat room lock baru. Nah, kemudian message-nya itu sesuai yang di soal. Nah, jika enumnya opened berarti message-nya terbuka. Nah, kalau tidak berarti message-nya pintu tertutup. Nah, setelah itu diganti yang punya room-nya, si statusnya sesuai dengan yang RCU paketnya. Nah, kemudian di-update di database-nya si room-nya. Kemudian tambah room lock di room manager bis-nya. Gitu. Nah, karena kita ini, jadi meskipun status kunci dan pintu berubah secara bersamaan, maka objek room lock terpisah. Nah, maka kita buat terpisah untuk door status dan untuk key status. Nah, ini juga sama, tinggal buat saja. Kemudian untuk message-nya ya mirip. Jadi jika empty maka hapus kunci, tapi jika guest key maka kunci tamu dan selain itu maka kunci pembersih gitu. Lalu ditambahkan si room-nya sesuai key status, kemudian diupdate di database dan di add room lock. Nah, setelah itu kita save to data source, yaitu ke file ya. Ke file si kalau tidak salah roomlock.txt, kemudian di refresh. Sudah.
Nah, kemudian di sini kita harus membuat form closing. Ini untuk menampilkan kontak pesan untuk konfirmasi jika untuk mau keluar program. Nah, jadi di sini nanti kita buatnya seperti ini dengan message box. Nah, lalu ada message box button yes no-nya. Nah, itu kita taruh di sebuah variabel. Nah, nanti yang kita klik di message box button yes atau no maka akan me- eh, menentukan apakah akan keluar atau tidak. Nah, jadi jika dia pilihnya no, maka tidak jadi di cancel ya. Nah, maka dia cancelnya jalan karena kan no sama dengan no gitu. Jadi true kan, jadi tercancel, jadi tidak jadi keluar. Tapi kalau yes, maka yes sama dengan no, maka false. Nah, maka tidak jadi di cancel dan akhirnya keluar gitu. Kemudian ada form check in out. Ini untuk check in check out. Jadi seperti ini untuk poolnya, ada tombolnya seperti ini. Nah, tapi jika untuk check out, maka tombol save dan close aja yang ada di formulir, yaitu check out, save, dan close. Nah, tapi kalau check in, maka cuma ada check in dan close. Maka kita hide nanti si check out save-nya begitu, kalau check in. Tapi kalau check out, maka yang si tombol check in yang di hide. Nah, jadi itu dengan cara ini. Nah, kita lihat di room check-in ID-nya. Kalau dia tidak sama dengan 0, berarti kan udah ada check-in ya. Nah, maka teks untuk formnya jadi check out. Kemudian kita ambil dulu si check-in-nya di menggunakan DAO. Lalu button check-in-nya kita di false, jadi di disable. Nah, kemudian untuk label-label yang di sininya itu sesuai yang di database si check-in-nya. Gitu. Misalnya berapa jumlah harinya, berapa biayanya gitu. Dengan seperti ini. Nah, kemudian jika itu check-in, nah maka button check-out dan button save-nya di disable. Nah, kemudian untuk check-in date-nya di sini diminta eh, di date time today ya. Untuk apa default-nya. Kemudian untuk value hari berapa lamanya jadi 1 hari. Nah, kemudian untuk berarti kan karena 1 hari maka si yang perkiraan selesainya maka tinggal ditambah at days 1 berarti kan sesuai ini. Nah, kemudian untuk RAM number, net rate, dan payment-nya itu sama untuk yang ini. Ini kan sesuai dari si room-nya. Jadi tidak akan berbeda, maka taruhnya tidak di if, tidak di if else. Gitu. Kemudian kita selesaikan metode button check-in. Nah, di sini kita buat objek check-in dan tambah ke DB. Ini sudah dibuat. Lalu untuk fieldnya sesuai yang di labelnya, yang dimasukkan. Nah, kemudian kita masukkan ke DB dengan DAO. Lalu ID dari check-in di atas ke property check-in dari room. Jadi room check-in ID-nya dimasukin dengan si ID-nya, ID yang si check-in tadi. Kemudian room statusnya kita ubah menjadi in use. Nah, jadi in use, lalu kita update di DB. Kemudian dialog resultnya oke, ini untuk menutup formulir sambil meneruskan nilai ke form lain. Nah, lalu untuk button checkout, ini eh, kita dapatkan objek check-in sebagai check-in ID sebagai kuncinya. Nah, jadi kita get dengan ini di DAO. Kemudian kita ubah checkout date-nya menjadi date time now karena ya checkout-nya kan pada saat dia mengklik tombol. Nah, terus kita ubah di database-nya, di update. Nah, kemudian si di room-nya check-in ID-nya jadi null dan room statusnya jadi available. Lalu diupdate juga di database.
lalu ditutup dengan dialog result oke. Kemudian untuk button save ini mirip-mirip. Kita get dulu si check-in ID-nya, kemudian check-in days-nya kita ubah sesuai dengan value yang di sini. Kemudian payment-nya juga diubah. Lalu kita update si eh, ininya, si di database-nya si check-in-nya. Lalu kita tutup. Kemudian sehingga setiap kali 6 days berubah menggunakan value change. Nah, itu yang ini. Nah, jadi jadi kalau si 6 days-nya berubah, jadi kayak nilai ininya berubah, maka untuk perkiraan tanggal checkout dan jumlahnya juga harus berubah. Jadi tinggal diubah saja si perkiraannya sesuai, jadi add days sesuai si value si 6 days-nya, kemudian untuk biayanya juga sesuai dengan 6 days. Jadi harganya yaitu nightly rate dikali si 6 days gitu. Nah, ini saya buat validasi. Jadi kalau 6 days-nya itu kurang dari satu, misalnya dia dari satu nih, dia pencet ke bawah, nah maka tidak bisa. Jadi 6 days value-nya minimal satu. Saya buat begitu. Lalu selanjutnya ada form room lock. Nah, ini selesaikan metode refresh room lock grid. Nah, untuk desainnya seperti ini. Ini untuk melihat riwayat kamar tamunya. Untuk refresh-nya itu seperti ini. Jadi untuk menampilkan dalam dua rentang tanggal di tadi yang ini ya. Ini ada tanggal dua rentang ini. Eh, jadi itu dengan metode tadi yang filter itu yang dengan metode lambda ya. Jadi tinggal pakai get system lock, kemudian lock eh, dengan lambda expression. Nah, jadi jika from that kan locknya pengen yang di tengah-tengah, berarti from that kurang dari sama dengan lock, kemudian si locknya kurang dari sama dengan to date gitu. Kemudian di data grid view-nya data source-nya sesuai dari si lock gitu. Oke, mungkin kita coba running saja. Eh, oke. Oh, oke, kita belum buka database-nya ya. Saya buka dulu database-nya, mohon tunggu sebentar. Oke, kita connect dulu. Oke, nah di database RMS ya, kita query saja. Please select from s o dot room. Nah, kalau kita lihat maka sudah ya terlihat sama. Jadi jika room statusnya 0 maka dia available. Lalu jika key statusnya 1 maka dia guest key. Lalu 0 itu empty dan 2 itu master key. Lalu untuk 0 dia close untuk pintunya. Kalau 1 dia open. Dan ini untuk suhunya. Ya, mungkin kita coba saja sesuai dari sampel RAM.
yang ini dulu saja, yang check in check out. Nah, jadi kalau di available, nah maka ininya jadi check in. Dan untuk tombol check out dan save-nya di disable. Nah, kita coba saja check in. Nah, maka dia berubah jadi in use. Lalu kita coba lihat di database-nya untuk untuk room. Nah, maka ada maaf, untuk room, maka check-in ID-nya jadi ada ya. Dan untuk room status jadi satu karena in use. Kita coba ubah ke check-in. Nah, di sini ada yang baru untuk tanggal sekarang sudah dibuat ya, benar. Nah, lalu kalau kita lihat nih, kalau kita pencet yang in use, maka jadi check out dan tombol check-in-nya di disable. Nah, kalau tombol yang available, maka jadi seperti ini untuk check-in dan tombol check out dan save-nya di disable. Nah, sekarang kita coba edit yang untuk ini, misal kita coba tambah jadi 5 hari. Nah, terlihat bahwa saat kita mengganti ini, jumlah hari di sininya, maka untuk perkiraannya juga bertambah dan jumlah biayanya bertambah. Nah, kita save. Nah, maka harusnya di database-nya sudah berubah check-in days-nya jadi 5 ya. Nah, sudah berubah ya. Payment-nya juga sudah berubah sesuai dengan harinya. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini juga dia sudah 5 dan sudah benar. Kemudian kita coba check out. Nah, maka sudah jadi available kembali. Dan di sininya kalau kita lihat, nah sudah jadi tanggal sekarang ya. Gitu. Dan kalau dilihat di roomnya lagi, maka dia check-in ID sudah jadi 0 dan room statusnya jadi 0 karena available gitu. Oke, selanjutnya kita coba yang riwayat itunya. Nah, untuk riwayatnya itu sesuai di check-in. Nah, di sini ada 5 check-in. Kita coba lihat riwayatnya. Nah, maka ada 5 ya. Jadi sama untuk yang di sini dan di aplikasinya. Kemudian kita coba riwayat status kamarnya. Nah, untuk ini itu menggunakan ada filenya di eh, sudah disediakan ya. Tuh. Sebentar. Nah, dia ada di room control unit. Nah, kita running saja yang exe-nya. Nah, maka di sini ada ya. Bentar. Seperti ini kita lihatnya. Nah, ini untuk kamar nomor satu kita coba kamar nomor 2. Sekarang kan saat ini empty ya. Empty dan statusnya open. Nah, kalau di sini ini untuk yang bahasa Koreanya ini sepertinya yang open dan yang kanan itu yang close. Nah, kalau kita update, maka harusnya si yang nomor 3 ini jadi close ya status pintunya. Kita coba. Nah, sudah kan tertera di sini jadi close. Dan kalau kita lihat di riwayatnya, nah maka pintu 013 jadi pintu tertutup. Nah, begitu. Kita coba yang satunya. Nah, untuk saat ini kita coba 03 lagi. Nah, kalau yang ini kan saat ini empty. Nah, kalau kita coba yang tengah ini sepertinya guest key. Ya, pokoknya antara guest key atau master key. Kita coba saja. Nah, kalau kita running, nah maka jadi berubah begitu. Dan kalau kita lihat di riwayatnya juga sudah berubah. Dan ini untuk pencarian sesuai rentangnya. Ini kan untuk dari tanggal 23 sama 24 ya. Jadi kalau kita misalnya coba yang lebih, apakah berhasil? Nah, benar ya. Jadi tidak ada. Nah, kalau kita coba balik lagi ke tanggal sekarang, nah maka hasilnya ada gitu. Dan untuk yang menutup ini, maka ada konfirmasi apakah ingin keluar program. Kalau no, maka ya tidak keluar, tapi kalau kita yes, keluar. Ini bisa tombol close atau tombol X gitu. Dan sudah keluar.
Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.